Kompas Bisnis masih menemani Anda, Saudara. Pimpinan Danantara hari ini kembali melanjutkan pertemuan dengan jajaran Direksi BUMN yang diproyeksikan akan bergabung setelah BRI dan Telkom kemarin. Hari ini giliran PLN. Pertemuan digelar di Gedung Danantara, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan ini merupakan langkah awal sebelum peluncuran Super Holding Danantara. Salah satu topik yang akan dibahas dalam pertemuan ini adalah potensi BUMN yang diproyeksikan masuk ke Danantara. Lebih lengkap kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Bimo Wicaksana di Gedung Danantara, Jakarta Pusat. Selamat pagi Renata, dari pantauan Anda jam berapa pertemuan nantinya akan digelar? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Dari jadwal yang kami terima memang pertemuan antara BPI Danantara dan juga PLN ini baru dimulai sekitar pukul 1 siang nanti. Jadi memang sampai saat ini pertemuannya belum dimulai. Namun memang yang menjadi menarik atau diantisipasi dalam pertemuan ini tentu kita tahu bahwa PLN ini merupakan salah satu BUMN yang akan bergabung dalam BPI Danantara dan merupakan salah satu BUMN yang strategis begitu. Mengapa strategis? Karena memang PLN ini mencatatkan asetnya per semester 1 tahun 2024 saja ini sebesar 1.691 triliun rupiah. Ini naik sebesar 102 triliun rupiah dari tahun 2020. Selain itu juga dari rilis PLN ini menyebutkan bahwa dengan aset yang sudah tumbuh sedemikian banyak ini menjadikan PLN sebagai BUMN utilitas terbesar di Indonesia. Jadi tentu pertemuan antara BPI Danantara dan juga PLN ini menjadi salah satu yang diantisipasi. Kita nantikan yang akan dimulai pada pukul 1 siang nanti. Okta. Kemudian dari pantauan Anda, bagaimana pergerakan saham-saham BUMN atau tepatnya BRI dan juga Telkom setelah kemarin dipanggil bertemu pemimpin Danantara? Iya Okta, ternyata pasca pertemuan dengan BPI Danantara, saham Telkom dan juga BRI ini menunjukkan dampak positif begitu ya. Yang dimana kalau yang kami pantau kemarin harga saham Telkom ini melesat 7,34% ke 2.000 per unit. Sedangkan BRI ini menguat tipis 0,23% ke 4.360 per unit. Adapun yang kami catat ini aset BRI sampai akhir September berjumlah 1.961,92 triliun rupiah. Sementara aset Telkom sampai akhir Juni mencapai 285,99 triliun rupiah. Memang kalau yang kami hadiri juga kemarin ataupun pantau begitu pertemuan antara BPI Danantara dengan Telkom maupun BRI, kedua direktur baik BRI maupun Telkom ini tidak memberikan statement usai melangsungkan pertemuan. Namun dari pimpinan BPI Danantara ini memastikan bahwa respon dari kedua BUMN ini sangat positif. Pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh BPI Danantara ini sebenarnya merupakan bentuk perkenalan antara BPI Danantara dengan BUMN yang akan bergabung. Kita ketahui 7 BUMN nantinya akan bergabung. 2 kemarin sudah bertemu, ada BRI dan juga Telkom. Hari ini bertemu juga dengan PLN dan dipastikan dari pihak BPI Danantara transisi BUMN yang akan bergabung ke BPI Danantara ini akan sesuai prosedur. Jadi kita pantau bersama-sama Okta dan juga saudara bagaimana kemudian pertemuan-pertemuan ini akan dilakukan oleh BPI Danantara karena pertemuan ini masih akan terus berlangsung sampai minggu depan. Kita juga pastikan ataupun pantau begitu bagaimana kemudian dampaknya kepada saham karena tentu kepada saham BRI maupun Telkom ini sudah terlihat begitu ya adanya dampak positif kepada dua saham tersebut. Okta. Oke, menarik melihat bagaimana saham BRI dan Telkom menguat setelah pertemuan dengan Danantara. Nanti juga kita akan nantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat pertemuan antara Danantara dan juga PLN. Terima kasih Renata Panggalo dan juru kamera Bimo Wicaksana melaporkan dari Gedung Danantara, Jakarta Pusat.